Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita boleh bangun pada pagi hari ini. Sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita mau datang terlebih dulu di kaki Tuhan. Kita mau datang untuk memohon penyertaan Tuhan. Kita mau membangun mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah di tahun 2022 ini kita semakin hari kita boleh membangun mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi ini Tuhan, kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kami mau datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan kami mau datang untuk mengucap syukur, mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan urapi kami dengan urapan yang baru. Dan kami disegarkan jiwa kami, rohani kami Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan dan Roh Kudus yang menolong dan memampukan setiap kami. Bahwa kami Tuhan masuk dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan, biarlah hamba-Mu ini boleh mendapatkan perkenanan yang daripadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang membukakan setiap firman Tuhan bagi setiap kami. Tuhan yang menjamah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kekasih-kekasih Tuhan, setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan Roh Kudus saja yang mengubahkan setiap hidup kami. Dari hari ke hari kami semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 7 dan sampai 9. Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 7 sampai 9. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menunggu ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak ada bukti lain yang menunjang anggapan bahwa bila mana air kolam itu bergoncang dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Nah, dalam kasus ini Yesus hanya menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini, orang yang sudah 38 tahun sakit ini. Dan Yesus tidak menyembuhkan orang-orang lain yang ada di kolam Bethesda itu karena Yesus tidak mau musuh-musuhnya, dalam hal ini orang-orang yang kontra dengan Tuhan Yesus, itu mendapatkan kesempatan menuding Yesus bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus memilih menyembuhkan orang ini karena ia tahu bahwa orang ini sudah lama menderita sehingga muncullah belas kasihannya. Saudara, tidak biasanya kalau kita membaca dalam firman Tuhan di mana Yesus menyembuhkan, ketika Yesus menyembuhkan
orang-orang yang sakit, yang di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam Injil kita baca, itu sebagai tanggapan dari iman seseorang. Nah, di dalam Yohanes pasal yang kelima ini, di mana kesembuhan yang terjadi di kolam Bethesda ini tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya, kesembuhan kali ini seakan-akan terlihat, ya. Terlihat seakan-akan sepertinya tanpa ada unsur iman. Ya, seakan-akan. Tapi kita percaya itu ada iman di dalamnya. Nah, sehubungan dengan iman untuk kesembuhan, Alkitab mencatat ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, iman dari penderita yang mau disembuhkan. Itu kita coba lihat di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 29. Ketika Yesus berangkat dari sana, ada 2 orang buta yang mengikutinya, dan sambil berteriak-teriak, mereka memohon, "Ya, anak Daud, kasihanilah kami." Setelah Yesus masuk ke rumah, kedua orang buta itu datang ke hadapannya, lalu Yesus bersabda kepada mereka, "Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukan hal itu?" Jawab mereka, "Ya, Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menyentuh mata kedua orang itu sambil bersabda, "Jadilah padamu seperti yang kamu imani." Nah, saudara, yang perlu diperhatikan yang pertama, iman dari penderita yang mau disembuhkan. Yang kedua, iman orang lain untuk si penderita. Ini coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-8. Ya, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara, kita juga boleh lihat di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16. "Adakah di antara kamu yang sedang sakit?" Nah, ini kita melihat dalam terjemahan yang lain dikatakan, "Adakah di antara kamu yang sakit? Kalau ada, hendaklah ia memanggil para pemimpin jemaat, dan hendaklah mereka mendoakannya serta mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan yang sakit dan doa yang disertai dengan iman akan menyembuhkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya. Selain itu, apabila ia berdosa, ia pun akan diampuni dari dosanya. Sebab itu hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu disembuhkan. Permintaan orang benar yang dipanjatkan melalui doa sangat besar kuasanya." Sedangkan dalam terjemahan LAI dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sedang dalam terjemahan yang lain dikatakan permintaan orang benar yang dipanjatkan melalui doa sangat besar kuasanya. Haleluya. Yang ketiga adalah
Yang perlu diperhatikan adalah iman dari seseorang yang diurapi untuk menyembuhkannya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Saudara, kita perhatikan kembali di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini merupakan perkataan yang kelihatannya sederhana, tetapi juga perkataan yang penuh kuasa dan sanggup menyembuhkan. Kekasih-kekasih Tuhan, saudara, yang dikasih Tuhan, bertemu dengan Yesus harus mempunyai arti khusus bagi kita. Yang pertama, ya, bertemu dengan Yesus harus memiliki arti khusus bagi kita. Yaitu 1, bangkit dari masalah kita. 2, bangkit dari kehidupan masa lalu yang penuh dosa. 3, menerima kesembuhan jasmani maupun rohani. Yang keempat, hidup bagi Yesus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, di mana doa orang yang benar bila dengan yakin itu akan sangat besar kuasanya. Ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu merupakan arti khusus bagi setiap kami. Kami bangkit dari masalah kami bangkit dari kehidupan masa lalu yang penuh dosa, kami menerima kesembuhan jasmani, kami menerima kesembuhan rohani, dan kami hidup bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa syafaat, kami mau berdoa untuk tetangga kami yang kami tahu, saudara bisa sebutkan namanya, yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa agar mereka tidak mementingkan harta kekayaan mereka, tetapi mereka memikirkan juga keselamatan jiwa mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi. Mungkin itu adalah saudara-saudara kami, mungkin juga itu orang tua kami yang mungkin belum diselamatkan. Biarlah melalui kehidupan kami dan melalui kesaksian kami, mereka dimenangkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yayasan penerbitan, ya, artikel-artikel Kristen yang menerbitkan majalah-majalah Kristen, agar Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi segala dana yang dibutuhkan, serta boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelanjutan penginjilan kepada suku di Kalimantan Tengah. Juga kami doakan kesiapan hati orang-orang suku Siang untuk mendengarkan dan menerima Injil. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan lintas budaya yang sedang melayani suku Siang, supaya mereka beroleh kesehatan, kekuatan, dan hikmat dalam pelayanan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap rumah tangga. Tuhan memberkati anak-anak mereka, Tuhan memberkati orang tua mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati pernikahan mereka, Tuhan memberkati di dalam segala studi usaha yang dikerjakan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan untuk setiap usaha yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan di tahun 2022 ini, sekalipun sulit, tetapi kerajaan Tuhan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sedang sakit saat ini, oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan untuk menghormati orang tua. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang tua dan anak terjadi pemulihan, dan biarlah kasih Bapa melingkupi, membalut setiap hati yang saat ini Tuhan mungkin kecewa, sakit hati. Tuhan balut, Tuhan
memulihkan, dan mereka boleh dibebaskan dari segala ikatan-ikatan sakit hati. Dan biarlah mereka boleh melepaskan pengampunan, sehingga mereka juga mengalami kesembuhan rohani yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan memberkati, memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang terbaik daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para dosen-dosen STT diberkati oleh Tuhan Yesus, semakin dipakai untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, buat sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati tangan kami sehingga apa yang kami pegang dibuat berhasil. Keluar masuk kami diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami yang saat ini sedang putus asa, kami mendapatkan pengharapan yang baru. Ada harapan baru. Kami yang saat ini diliputi dengan Tuhan Yesus, ketidakberdayaan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam setiap rumah tangga kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini ada mujizat baru, ada pertolongan, ada belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan juga yang melepaskan kami daripada jerat penangkap burung. Dan kami katakan tahun 2020 adalah tahun berkat Tuhan, tahun kebaikan, tahun kemurahan, tahun belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mahkotai tahun ini dengan kebaikan. Banyak hal-hal baru Tuhan bukakan dalam hidup kami. Ada pertolongan, ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menjadi berkat. Bahkan di tengah-tengah situasi krisis pandemi sekalipun Tuhan, kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.